Yu'minu idgham biguna, alasannya nun sukun bertemu dengan huruf ya. Yang kedua wa minhum idgham mimi, alasannya mim sukun bertemu huruf mim. Yang ketiga malla idgham bilaguna, alasannya nun sukun bertemu dengan huruf lam. Yang keempat bil mufsidin, mad arid disukun, alasannya ada waqaf yang sebelum ada huruf mad tabi'i. Yang kelima wa in kata buka ikhfa fikri, alasannya nun mati bertemu dengan huruf kaf. Yang keenam amali mat tabi'i, alasannya ya mati sebelum ada huruf berbaris kasroh. Yang ketujuh walakum amalukum izhar safawi, alasannya mim mati bertemu dengan huruf ain. Yang kedelapan tumbari'u ikhfa safawi, alasannya mim mati bertemu dengan huruf ba. Yang kesembilan mimma amalu idgham mimi, alasannya mim kasroh bertemu dengan huruf min bertasdid. 10 ta'malun mad arid disukun, alasannya mad tabi'i berhadapan dengan huruf di akhir kalimat. Kedua, yaitu penjelasan isi surah Yunus ayat 40 sampai 41 serta hadis terkait tentang toleransi. Penjelasan tafsir. Menurut Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahili dan Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar Al-Suyuti dalam kitab tafsir Al-Jalalain bahwa surah Yunus ayat 40 menjelaskan tentang penduduk Mekah pada masa Nabi Muhammad SAW dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pertama orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, yang kedua orang-orang yang tidak beriman selamanya. 3. Kandungan surat Al-Maidah ayat 32 adalah berkaitan dengan larangan membunuh karena termasuk dosa besar. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa siapapun yang membunuh seorang manusia tanpa sebab, menghalalkan membunuh tanpa sebab, maka ia akan membunuh semua manusia. Hadis tentang memelihara kehidupan manusia diriwayatkan dari Abdullah bin Amr dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, barang siapa yang membunuh mu'ahad orang non-muslim yang mendapatkan janji jaminan keamanan dari orang muslim, tidak akan dapat mencium harumnya surga, padahal harumnya dapat dicium dari perjalanan 40 tahun. Hadis riwayat Al-Bukhari. Selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 4. Isi kandungan surat Al-Ahzab ayat 35 adalah tentang sifat-sifat orang yang akan diampuni Allah SWT dan dimasukkan ke dalam surga. Sifat-sifat tersebut antara lain taat tunduk kepada hukum Islam, membenarkan dan mempercayai ajaran Allah SWT dan Rasulnya, serta melaksanakan perintah-perintah agama dengan penuh kehusuan dan keterangan, selalu benar dalam ucapan dan perbuatan, sabar menghadapi kesulitan dan penderitaan, khusyuk dan tawadu kepada Allah SWT, bersedekah kepada fakir miskin, berpuasa, menjaga kemaluan dan kehormatan. Selalu ingat kepada Allah SWT. Surat Al-Ahzab ayat 35 yang menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam melaksanakan amal ibadah. Menjaga kehormatan adalah menjaga harga diri, nama baik dan kemuliaan diri. Kemudian kehormatan dalam bahasa Arab disebut dengan muru'ah. Muru'ah adalah proses penjagaan tingkah laku seseorang agar sejajar dengan ajaran agama, menghiasi diri dengan akhlak terpuji dan menjauhi segala bentuk keburukan. Selain muru'ah juga disebut dengan istilah ifah yang berarti menjaga dari sesuatu yang tidak bermanfaat atau menjauhi hal yang buruk dan terlarang. Sikap muru'ah dibagi menjadi 3 macam, yaitu 1. Muru'ah terhadap diri sendiri, 2. Muru'ah terhadap sesama makhluk, 3. Muru'ah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Al-Juruni dalam kitab Al-Tarifat bahwa muru'ah adalah kekuatan hati yang menjadi sumber lahirnya sifat-sifat terpuji baik secara syar'i, akal dan tradisi. Dia akan menjawab nomor 5 dan 6. Jadi jawaban nomor 5 itu adalah menjauhi perkataan kasar dan menjauhi makanan dan minuman haram. Kedua, ikhlas itu terbagi jadi 3 tingkatan. Pertama, ikhlas awam, kedua ikhlas kawas, dan ketiga ikhlas al-kawas. Saya akan menjelaskan nomor 9. Malu itu dibagi menjadi 2. Yang pertama malu naluri atau garizah, yakni sifat malu Allah yang diciptakan pada diri hamba sehingga mengantarkan hamba tersebut melakukan kebaikan dan menghindari keburukan, serta memotivasi untuk berbuat indah. Yang kedua, malu yang dicari atau dilatih atau muktasab. Sifat malu ini ada kalanya bagian dari iman, seperti
merasa malu sebagai hamba di hadapan Allah pada hari kiamat, sehingga menjadikannya mempersiapkan bekal untuk menemui Allah di akhirat nanti. Saya akan menjelaskan nomor 9. Jadi adab dalam menggunakan media sosial adalah salah satu sikap dan perilaku yang harus dikedepankan ketika berinteraksi dengan orang lain. Nomor 10, cara menggunakan media sosial dengan sehat. Yang pertama itu kita harus hati-hati dalam menyebarkan informasi. Yang kedua, kita tidak boleh sembarangan menyebar data pribadi orang lain. Yang ketiga, kita harus tetapkan batasan untuk diri sendiri. Yang keempat, kita harus memiliki niat yang baik. Yang kelima, kita harus memilih teman yang baik. Kemudian penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu kita harus bersikap sopan dan santun. Yang kedua, kita harus menghindari penyebaran hoax. Yang ketiga, kita harus menghormati perbedaan pendapat. Yang keempat, bijak dalam menggunakan waktu dalam media sosial. Yang kelima, kita harus menghormati privasi orang lain. Baik, saya akan di sini menjelaskan nomor 11. Imam Ahmad bin Umar Asy-Syatiri dalam kitab Al-Yaqut Al-Nafis mendefinisikan nikah secara bahasa yang dimana menggabungkan dan berkumpul. Nah, rukun ialah hal yang harus ada ketika pelaksanaan suatu perbuatan, sedangkan syarat dalam fikih merupakan hal yang harus terpenuhi sebelum melakukan suatu perbuatan tertentu. Rukun menikah ada 5, yaitu calon suami, calon istri, wali, 2 orang saksi, dan sigat atau ijab dan qabul. Nah, pertama ada calon suami. Nah, syarat calon suami itu calon suami harus benar-benar laki-laki dan bukan orang yang haram dinikahi bagi calon istri, baik haram karena nasab, sepersusuan, atau karena ikatan pernikahan. Calon suami juga tidak terpaksa. Karena kenapa? Nggak bakal sah menikah tanpa ada kehendak sendiri. Calon suami juga diketahui jelas identitasnya dan sudah diketahui juga namanya beserta orangnya. Terus calon suami juga tidak sedang melakukan ihram. Kedua, ada syarat calon istri yang dimana dia harus benar-benar perempuan, bukan wanita yang haram dinikahi baik karena nasab, sepersusuan, atau karena ikatan pernikahan. Jelas identitasnya atau sudah diketahui nama serta yang mana sih orangnya gitu oleh calon suaminya. Terus yang keempat, syarat keempat itu dia tidak sedang melakukan ihram atau dalam masa iddah. Ketiga, syarat wali yang dimana dia harus Islam, balik atau sudah dewasa dan tidak sah anak kecil menjadi wali nikah. Ketiga, ada berakal sehat, merdeka, bukan seorang budak. Terus wali itu harus laki-laki, tidak sah wali dari perempuan, adil, bukan orang yang fasik. Urutan wali adalah bapak, kakek, saudara laki-laki, sekandung, saudara laki-laki sebapak, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki dari saudara seayah, anak laki-laki dari saudara kandung, anak laki-laki dari saudara seibu, paman, anak laki-laki paman. Bagi perempuan yang tidak memiliki wali, misalnya walinya sudah meninggal, maka dia tuh walinya bisa dari pemimpin di daerah tersebut. Nah, bisa dari pegawai kantor urusan agama atau KUA. Terus ada syarat 2 orang saksi nih, yang dimana dia harus Islam, terus balik atau sudah dewasa, dan nggak sah kalau misalkan anak kecil yang jadi saksi nikah. Terus berakal sehat, merdeka, bukan seorang budak, laki-laki tidak sah kalau misalkan jadi saksi perempuan, adil, bukan orang yang fasik gitu. Terus syarat ijab qabul atau sigat, pertama ada dilaksanakan dalam keadaan bersambung, yang dimana antara pelafalan ijab dan qabul penerimaannya tidak berselang lama. Terus tidak ditambahi dengan keterangan jangka waktu terlalu lama, misalnya saya terima nikahnya si fulana dalam waktu sebulan gitu. Terus ijab qabul tuh menggunakan kalimat nikah tazwij dan turunannya yang semakna. Terus terakhir syaratnya boleh menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Nah, hukum asal melaksanakan pernikahan itu adalah mubah atau boleh. Hukum ini dapat berubah disebabkan dalam keadaan tertentu, misalnya suatu hal tertentu ya. Nah, hukum menikah itu pertama ada sunnah. Hukum sunnah, menikah ditujukan untuk orang yang sudah mampu dari segi lahir dan batin untuk menikah namun masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjurus kepada perzinaan. Nah, kedua ada hukum yang wajib, di mana hukum wajib menikah itu ditujukan untuk orang yang sudah siap nih dari segi lahir maupun dari segi batinnya gitu. Terus dia tuh juga kenapa dikatakan wajib? Karena dia juga yang nggak mau nih kalau nggak menikah tuh takutnya dia yang takut terjerumus ke dalam perzinaan gitu. Terus yang ketiga ada hukum nikah
yang mubah. Nah, di mana hukum yang mubah ini dia tuh seseorang yang dihukum mubah untuk menikah apabila dia faktor-faktor yang mengharuskan maupun menghalangi terlaksananya pernikahan tidak ada pada diri seseorang tersebut gitu. Nah, makruh, hukum nikahnya jadi makruh apabila orang yang akan melakukan pernikahan telah memiliki keinginan atau hasrat lebih, tapi dia hanya punya bekal untuk biaya pernikahan saja, namun belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah. Terus yang terakhir itu ada haram. Hukum menikah menjadi haram bagi orang yang akan melakukan pernikahan, tetapi ia mempunyai niat yang buruk seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya. Nah, hukum menikah juga haram apabila seseorang yang hendak menikah namun tidak memiliki biaya untuk melaksanakan perkawinan dan gak punya biaya buat memberi nafkah dan hak-hak istri serta keluarganya. Terus saya akan menjelaskan macam-macam talak. Nah, talak bisa dibagi jadi 3. Pertama ada talak dari segi kalimat yang digunakan. Nah, yang dari segi kalimat yang digunakan itu ada kalimat yang terang dan atau jelas, yang dimana dia menggunakan kalimat yang terus terang gitu. Ada unsur maksudnya. Contohnya, saya talak kamu sekarang. Nah, dia kalimat ini tuh yang udah dianggap sah tanpa harus disertai dengan niat gitu. Terus disertai dengan niat yang untuk memastikan apa sebenarnya yang dia inginkan dari kalimat yang diucapkan. Kenapa sih? Karena kalimat tersebut juga jelas tujuan dan maknanya. Sedangkan talak dengan kalimat yang menggunakan sindiran itu yang mengandung makna talak lain, seperti semua urusan kamu sekarang ada di tangan kamu sendiri. Nah, kalimat ini nih yang dapat diartikan bisa diartikan bahwa si istri ini bebas melakukan tindakan apapun sesuai yang dia inginkan gitu. Yang dimana kalimat sindiran ini tuh nggak sah kecuali apabila disertai dengan niat. Terus kedua ada talak yang dari segi sesuai atau tidak dengan aturan syariat. Itu dia ada dibagi 2, talak sunni dan bid'i. Nah, talak sunni ini tuh talak yang dilakukan sesuai syariat Islam, yang ketika si istri dalam keadaan tidak sedang haid. Nah, talak bid'i yaitu talak yang tidak sesuai dengan ketentuan agama Islam. Contohnya, suami yang menalak istrinya sebanyak 3 kali dengan talak dengan 1 kali ucapan. Nah, terus ketiga talak dari segi boleh dan tidaknya rujuk. Nah, itu dibagi 2, yaitu raj'i dan bain. Kalau raj'i itu talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya tanpa didahului oleh talak sebelumnya. Nah, kalau misalkan apabila talak rujuk itu dilakukan di luar masa iddah. Nah, dia tuh harus melakukan akad nikah yang baru. Sedangkan talak bain dibagi lagi jadi 2, yaitu pertama bain sugro, yang dimana ialah talak yang dijatuhkan oleh suami atas permintaan sang istri. Nah, dalam talak ini berlaku ketentuan seorang suami tidak boleh meminta rujuk lagi nih, walaupun masih dalam masa iddah. Nah, suami hanya boleh rujuk ketika sudah selesai masa iddahnya dengan akad yang baru. Kedua, talak bain kubro yang mempunyai hukum yang sama dengan bain sugro, yaitu sama-sama memutuskan ikatan perkawinan. Nah, tapi untuk ketiga kalinya yang berarti menjadikan terpisah untuk selama-lamanya, dan tidak diperbolehkan juga nih kembali lagi ke suaminya kecuali apabila dia telah menikah dengan lelaki lain. Nah, masa iddah perempuan itu kalau misalkan perempuannya sedang hamil, nah masa iddahnya sampai lahir anak yang dikandungnya. Kalau perempuannya tidak hamil, ada kalanya cerai hidup atau cerai mati. Misalnya suaminya meninggal. Nah, untuk cerai mati masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Sedangkan untuk masa iddah cerai hidup ialah 3 kali suci jika perempuannya yang diceraikan sudah jika perempuannya tuh kalau misalkan cerai hidup dia sekitar 3 bulan waktunya masa iddah selesainya. Jawab nomor 13 dan 14. Nomor 13, apa perbedaan Kiai Haji Ahmad Dahlan dan juga Kiai Haji Hasyim Asy'ari? Kiai Haji Ahmad Dahlan lebih modernis dan juga kalau Kiai Haji Hasyim Asy'ari lebih tradisionalis, dan juga kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mengembangkan gagasan tajdid, yaitu pemurnian Islam dari tahayul, bid'ah dan khurafat. Kalau Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu memelihara tradisi keagamaan yang sudah mapan, yang sudah berpegang pada ahlus sunnah wal jamaah.
pendidikannya Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan ribuan lembaga Muhammadiyah, kalau Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan ribuan lembaga yang bernama Nahdlatul Ulama atau juga disebut NU. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 14 yang berkaitan dengan perbedaan pendapat dan pemikiran antara tokoh-tokoh Islam. Nah, yang pertama itu ada Muhammad Ali Pasha. Fokus utama itu modernisasi Mesir dan pemikiran. Pemikiran itu pertama penguasa Mesir yang kuat dan visioner, mengirim pelajar Mesir ke Eropa untuk belajar ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Terus selanjutnya itu ada membangun industri modern, sistem pendidikan sekuler dan militer yang kuat. Terus selanjutnya itu ada tujuan menjadikan Mesir kekuatan regional yang mandiri dan setara dengan Eropa. Selanjutnya ada nomor 2. Nomor 2 itu ada Rifa'ah Baldawi Rafi'at At-Tahtawi. Pertama itu pendidikan dan pembaharuan sosial. Pemikirannya itu pertama ada intelektual dan etnis Mesir yang progresif. Terus kedua terinspirasi oleh ide pencerahan Eropa. Tiga mengadopsi ilmu dan pengetahuan Barat dan teknologi Barat. Selanjutnya mendorong pendidikan modern. Terus juga menekankan pentingnya kesamarataan sosial. Tujuan memajukan Mesir melalui pendidikan dan reformasi sosial. Terus selanjutnya yang ketiga tuh ada Jamaluddin Al-Afghani. Nah, fokus utama dia ini pan-Islamisme dan perlawanan terhadap imperialisme. Pemikiran yang pertama tuh di sini pemikirannya ada aktivis politik dan pemikir revolusioner. Terus selanjutnya menyuruhkan persatuan seluruh umat Islam untuk melawan penjajah Barat. Selanjutnya ada mengkritik penguasa Islam yang dianggap lemah dan korupsi. Terus selanjutnya ada mempromosikan ide-ide modernisasi dan reformasi Islam. Nah, tujuannya di sini tuh dia membangkitkan kekuatan Islam dan mengusir penjajah dari tanah air. Nah, selanjutnya ada nomor 4 M. Abdul. Fokus utama M. Abdul ini ialah reformasi pemikiran dan pendidikan Islam. Terus pemikiran itu yang pertama ulama dan pemikiran yang modern dan progresif. Selanjutnya ada mengadvokasi reinterpretasi ajaran Islam yang sesuai dengan zaman modern. Selanjutnya mendorong pendidikan modern, terus juga menekankan pentingnya akal dan rasionalitas. Rashid Ridho lebih pada reformasi internal dalam ajaran dan kehidupan sosial Islam. Lalu ada Sultan Mahmud II lebih berfokus pada modernisasi negara dan penguatan kekuatan militer serta administratif. Yang ketiga ada Muhammad Iqbal menggabungkan pemikiran filsafat dan ideologi politik dengan tujuan kebangkitan spiritual dan sosial umat Islam serta pembentukan negara yang benar.